Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di podcast kantor Kementerian Agama Kabupaten Magetan. Dan di ruang podcast ini telah hadir Kasih Bimbingan Masyarakat Islam kantor Kementerian Agama Kabupaten Magetan. Beliau adalah Bapak Dr. Andes Haji Mutabiin. Kita sapa beliau. Assalamualaikum Pak Kasih. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, sehat Ya, semuanya. mudah-mudahan tetap sehat, semangat, dan Amin. dimudahkan segala urusannya, nggih. Amin amin amin. Dan kita di dalam melaksanakan ibadah puasa Ramadan ini, kita kalau nggak salah saat ini sudah hari ke-27 ya. Insyaallah. Kita sudah berada di penghujung Ramadan. Kira-kira untuk di hari-hari akhir Ramadan ini yang perlu kita siapkan apa ya? Apakah kita itu meramaikan pasar, matahari, mall gitu ya? Gimana ini? Gini ya, pertama kita aturkan pada seluruh pemirsa, kita bersyukur kehadirat Allah SWT. Tahun ini kita masih diberikan umur panjang ya, kesehatan, sehingga masih diberikan oleh Allah anugerah bisa ketemu lagi Ramadan di tahun 1444 Hijriah 2023 Masehi tahun ini. Itu yang pertama harus kita syukuri, karena banyak saudara kita yang tahun kemarin Ramadan masih ketemu, tahun ini sudah tidak ketemu lagi. Karena Ramadan adalah salah satu bulan yang sangat mulia di sisi Allah SWT, bulan suci, bulan anugerah yang penuh keberkahan, lipat ganda dalam ibadah seperti itu. Jadi ini pertama yang perlu kami sampaikan, kita bersyukur pada Allah, alhamdulillah kita masih diberikan umur panjang dan kesehatan sehingga bisa menjumpai bulan yang penuh berkah, penuh anugerah dari Allah SWT, bulan suci Ramadan tahun ini. Tentu yang karena kesyukuran itu ya kita menyambutnya tentu sesuai dengan anjuran-anjuran yang sudah dituntunkan oleh Allah SWT dan Rasulullah SAW dalam bagaimana kita mengarungi dan mengisi di bulan yang penuh berkah, penuh anugerah, dan di situ ada ampunan-ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita lihat lomba pacuan kuda, lomba lari, itu lihatnya kan tidak hanya di start, kan tentu juga sampai finishnya seperti itu. Kadang kalau kita lihat pacuan kuda itu semakin mendekati finish, si jokinya mencabuk kudanya itu semakin kenceng agar nanti sampai finishnya bisa maksimal seperti itu. Ini hanya sebagai gambaran pada kita semuanya. Ya, kalau kita lomba di babak penyisian tentu banyak pesertanya. Nah, kalau nanti pertengahan pasti akan ada berkurang seperti itu. Lah, apalagi nanti di detik-detik terakhir di lomba itu di babak final, tentu akan yang masuk di situ pasti kualifikasi pilihan, orang-orang pilihan yang bisa masuk pada babak final itu. Ya, mudah-mudahan ya seluruh ibadah kita dalam bulan Ramadan ini senantiasa diberikan kemudahan, kekuatan oleh Allah SWT dan mendapatkan ridho dan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa menyelesaikan ya ibadah puasa ini dengan maksimal, baik mulai dari awal, pertengahan ataupun sampai akhir, sehingga kita mendapatkan rahmat di awalnya, kemudian ampunan di tengahnya, dan pembebasan api neraka pada akhir di bulan Ramadan ini. Ya, kalau tarawih di masjid mungkin di akhir Ramadan berkurang, ya kita sebagai yang memahami itu, ya kita tidak usah ikut-ikutan, kita mengerti, jangan sama dengan tidak mengerti seperti itu. Kalau kita misalkan perlombaan lari tadi, mestinya semakin mendekati finish memang kita harus semakin all out melakukan tenaga kemampuan kita gitu. Betul. Mungkin baca Al-Qur'annya, sholat malamnya, bahkan mungkin etika begitu ya. Betul. Karena Rasulullah suka menegaskan juga di akhir Ramadan itu. Al-Qur'an juga menunjukkan bahwa di Ramadan, apalagi di akhir nanti ada
hadiah yang luar biasa dengan adanya Lailatul Qadar seperti itu. Karena bedanya umat terdahulu dengan umat Muhammad itu adalah ya karena Allah menganugerahkan mungkin umur tidak sepanjang umat-umat yang dahulu, akan tetapi kita mungkin umur semacam ya sebagaimana Rasulullah umurnya sekitar 60-an seperti itu, tapi kualitas waktu ya itu dilebihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap tahun kita dijumpakan dengan satu waktu, satu bulan yang penuh kualitas di situ kalau kita mau memanfaatkan waktu tersebut. Termasuk di ending bulan Ramadan juga seperti itu. Di ending itu Allah memberikan ya, bahasanya malam Lailatul Qadar ya penuh anugerah. Di akhir-akhir perjalanan ibadah Ramadan, maka Rasulullah menganjurkan kalau di akhir Ramadan untuk diperkuat iktikaf dengan qiyamul lail malam seperti itu. Jangan sampai nanti kita kehilangan momen karena tahun depan kita tidak tahu nasib kita kan di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ini masih tiga hari insyaallah seperti itu. Mari kita sukseskan ya ibadah kita. Karena Ramadan itu yang jadi panitia ya kita sendiri, yang jadi pelaksana juga kita sendiri, yang jadi evaluator juga kita sendiri. Nanti berhasil atau tidak ya tergantung kita masing-masing seperti itu. Allah Maha tahu apa yang kita ikhtiarkan, insya Allah semuanya akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebelum nanti sampai Idul Fitri ya, yang berkaitan dengan harta ini kan ini juga ada sesuatu yang sangat penting yaitu mengenai zakat fitrah ini. Betul. Ini nanti mungkin ada yang sampai terlupakan kan iman-iman nanti. Zakat fitrahnya ini gimana ini nanti? Apa beras atau uang? Kalau uang berapa? Gini ya. Jadi di antara salah satu kewajiban kita sebagai muslim itu ada dua hal yang terkait dengan zakat. Yang satu adalah zakat fitrah yang wajib bagi setiap muslim itu yang masih hidup ya seperti itu. Kemudian yang kedua adalah zakat mal bagi yang mereka hartanya mencapai nisab, harus dikeluarkan zakatnya. Nah, bagi para kaum muslimin muslimat ya itu ada kewajiban membayar zakat nanti yang dimulai dengan awal Ramadan yang diakhiri dengan sebelum terbitnya matahari di bulan Syawal seperti itu. Keutamaannya mungkin sebelum sholat id keutamaannya, tapi prakteknya dinamikanya bisa fleksibel seperti itu. Akan tapi yang kita di Magetan nanti pelaksanaan zakat fitrah kemarin sudah ada kesepakatan yang diinisiasi oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Magetan dan sudah bermusyawarah dengan para tokoh dari Kementerian Agama, dari Majelis Ulama, kemudian dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian, dari Kesra Kabupaten, dari MUI, dan semuanya sudah bersepakat untuk zakat fitrah di lingkungan Kabupaten Magetan disepakati ditetapkan 2,8 on ya 28 on ya seperti itu beras ya karena kita makanan pokoknya beras, maka beras sejumlah kilogramnya seperti itu. Dan kalau uang nilainya nominalnya adalah Rp36.000 untuk setiap jiwa seperti itu. Kalau prakteknya ya kalau yang masjid mungkin diserahkan pada panitia zakat di masjid atau musola di desa-desa. Kalau mungkin pegawai itu biasanya itu di instansi pemerintah itu sudah nanti disakati oleh instansi di mana dia bekerja. Di pemerintah daerah ya di pemerintah daerah, kemudian kalau di Kemenak selaku UBZ di kantor, dan nanti kemudian diserahkan kepada Basnas Kabupaten dan terus ditasarufkan kepada masyarakat di lingkup Kabupaten Magetan seperti itu. Nanti penyalurannya ya di seluruh Kabupaten Magetan. Kembali lagi kepada masyarakat, pada fakir miskin, ya tentu saja yang berhak ya. Kan kita itu ada nanti mustahik itu yang berhak, ada muzaki yang berhak berzakat dan ada yang berhak menerima zakat. Kalau yang tidak mampu ya nanti berarti dia
kategorinya astaf menerima. Iya. Ya seperti itu aturan kita itu kan saling menyayangi Iya. satu dengan yang lain. Kalau yang satunya itu diberi kemampuan oleh Allah, kemampuan harta misalnya, maka kita sayangi yang mungkin kurang diberi kemampuan oleh Allah SWT, termasuk diantara adalah bentuk zakat. Dan kalau Ramadan ada zakat fitrah ya. Kita kembali pada fakir miskin, itu asnaf yang pertama sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran surat Taubah atau ayat 60 seperti itu. Nanti kalau memang kita sudah mengisi hari-hari terakhir bulan Ramadan dengan semakin meningkat ibadah kita, termasuk memang kepada para pemirsa zakat fitrah karena sebuah kewajiban, jangan sampai lupa nanti kita rajin infak walaupun infak besar, tapi kalau zakat fitrah terlupakan kan ini kewajiban ya, nggak bisa ini yang utama. Yang utama zakatnya. Nanti sergap infak tapi lupa zakatnya. Itu tetap nggak bisa menggugurkan. Zakatnya yang menjadi kewajiban keluarganya, misalkan punya anak 6 ya 6. Atau mungkin punya anak-anak asuh ya monggo dizakati karena menjadi tanggungan dia dalam kesehariannya, misalnya seperti itu. Sebelum hari raya ada anak punya lahir seperti itu, wajib sudah berat harus dizakati dan memang zakat fitrah seperti dan itu. memang zakat fitrah sendiri kan waktunya sangat terbatas ya. Kalau sedekah infak kan sangat fleksibel itu sama saja. Waktu kapan pun seperti itu. Jadi para pemirsa jangan sampai ada yang lupa untuk melaksanakan zakat fitrah sebelum nanti pelaksanaan Idul Fitri. Mengenai ini Pak Hasi, Idul Fitri ya, kayaknya potensi perbedaan itu sangat besar sekali nanti antara pemerintah dengan salah satu ormas Islam Muhammadiyah gitu. Dan nanti gimana untuk menyikapi terjadinya kalau memang betul-betul terjadi perbedaan ya? Gini ya, jadi potensi itu ada seperti itu. Saya kira sebagai bangsa yang sudah merdeka lama, saya kira kita sudah sangat dewasa ya, para tokoh-tokoh di masing-masing organisasi keormasan Islam pastilah nanti bisa memberikan kesejukan di jamaah atau masyarakatnya masing-masing. Jadi begini, kalau kita mensikapi perbedaan, saya kira bukan masalah perbedaannya itu yang kita bahas. Mari kita tetap saling menghargai, menghormati, dan merawat kerukunan yang sudah terawat selama ini. Jadi kita lakukan ya harmoni yang sudah berjalan. Ini itu yang jauh lebih penting, saya kira seperti itu. Misalkan nanti kalau pemerintah, kita tunggu saja ya, menetapkan misalkan ada perbedaan dalam pelaksanaan Idul Fitri, saya kira itu juga tidak ada masalah karena penetapan juga kan diputuskan oleh pemerintah dengan musyawarah dengan berbagai para ahli di bidangnya, dan kemudian dilakukan keputusan secara bersama-sama seperti itu. Adapun dalam prakteknya di lapangan jika ada perbedaan, saya kira tidak ada masalah ya. Yang penting kita tetap jaga kerukunan kita di tengah-tengah masyarakat. Dan untuk apa kita saling mencela, saling mencemooh satu dengan yang lain, kan tidak ada manfaatnya. Bahkan kalau kita cermati nanti salah-salah kita dimanfaatkan orang lain seperti itu. Provokator itu untuk mengadu domba gitu ya. Ya betul, yang memang itu nanti jadi sasaran perpecahan di antara kita. Ingat ya, kita berbangsa dan bernegara itu memang hal-hal yang kadang-kadang berbeda itu dinamikanya kadang pasti ada. Dan ini kan bukan hanya baru ya, dulu-dulu kan juga sudah pernah seperti itu. Saya kira ada masalah ya, kita hidup di tengah-tengah masyarakat, tetap kita guyup dan rukun dengan tetangga. Perbedaan-perbedaan jangan kita kita mencuatkan yang berbeda seperti itu, sehingga nanti dinamikanya dalam kehidupan itu tetap nyaman, tidak ada masalah seperti itu. Yang hari raya misalkan ada yang lebih dulu tetap menghormati seperti itu, yang nanti mungkin ikut keputusan pemerintah juga saling menghargai, tidak ada masalah lah seperti itu. Saya kira semuanya bisa dipahami lah seperti itu. Jangan sampai puasa 1 bulan nanti
hanya perbedaan Idul Fitri malah kita nggak rukun gitu ya. Iya, para tokoh kita sering memberikan nasihat, para kiai-kiai kita seperti itu, baik secara keilmuan dan secara wawasan kebangsaan. Itu yang perlu kita pahami pada kehidupan kita di tengah masyarakat, bahwa dinamika itu memang ada, tapi bukan itu yang kita peruncing di tengah kehidupan yang beragam ini. Tentu ya kita tetap kita rawatlah kerukunan yang sudah ada ini di tengah masyarakat. Nggak usah kita berpecah belah karena masalah-masalah yang sebenarnya bukan masalah yang prinsip seperti itu. Iya, yang prinsipnya kan merayakan Idul Fitri itu dengan sholat. Iya, puasanya kan tetap 1 bulan ya, sesuai dengan yang diyakini masing-masing. Ya juga 1 Syawal gitu ya. Iya, cuma sholatnya ya sama, sekian takbir seperti itu. Ya cuma beda. Itu ya saya kira enggak perlu masalah enggak perlu diperuncing seperti itu. Dan untuk malamnya Idul Fitri ya Pak Kasih biasanya di kampung-kampung, bahkan juga ada di kota-kota besar itu, karena saking gembiranya karena menyambut hari kemenangan itu, malam takbir, tahmid dan tahlil itu kadang saking semangatnya ada yang takbir keliling. Cuma kadang-kadang ada yang sampai membawa petasan. Ini gimana ini? Soundnya besar, petasannya besar. Kadang-kadang itu ya berbahagia boleh, tapi kalau terlalu euforia ya itu kadang-kadang nanti ada hal yang tidak positif di situ. Ya itu harus dipahami oleh masyarakat. Dan kemarin di khususnya lingkup Kabupaten Magetan, pemerintah Kabupaten Magetan sudah rapat bersama dengan Forkompinda di pemerintah daerah dengan Polres dan Kementerian Agama dan para tokoh masjid juga seperti itu. Yang sudah diambil sikap, nanti insya Allah edarannya akan diturunkan sampai ke desa ya, seperti itu. Ada surat edarannya. Di antara garis besarnya ya tadi penguatan masalah kerukunan ya. Mungkin ya tidak takbir keliling, takbir yang hikmat di tempat masing-masing lah, seperti itu. Kemudian tidak ada yang menyalakan petasan. Nanti salah-salah kan malah tidak jadi hari raya nanti kalau membahayakan keselamatan. Itu yang dilakukan oleh pemerintah daerah bersama dengan aparat keamanan, kepolisian, TNI, Polri, gayung bersambut ya untuk memeriahkan, silakan. Kemudian nanti sholat Idul Fitri dilakukan saja, nanti dilaksanakan mungkin di masjid atau lapangan yang sudah disepakati sesuai dengan syariat Islam seperti itu. Jadi dinamika seperti itu terjadi, tapi kemarin insya Allah pemerintah daerah sudah antisipasi dan nanti edarannya pasti akan disampaikan sesuai hasil rapat kemarin seperti itu kepada masyarakat untuk yang menyelenggarakan itu untuk dilaksanakan bersama-sama. Masuk zakat atau jika sudah nanti masuk di dalam edaran itu yang akan disampaikan pada masyarakat sampai kelurahan, RT, RW. Misalnya nanti akan di-share di grup-grup yang akan menjadi perhatian kita bersama seperti itu. Dan ini Pak Kasih, ini kan sudah mau menjelang tahun politik ya Kak. Ini mengenai pelaksanaan sholat Idul Fitri itu kan juga ada khutbahnya itu. Nah, nanti karena melihat jamaahnya begitu banyak meluber kalau di masjid, di lapangan itu, dan nanti mungkin bisa ada himbauan lah nanti materi-materi khutbahnya itu lebih yang menyejukkan, jangan sampai masalah-masalah politik gitu. Betul. Jadi kita semuanya harus memahami dinamika yang terjadi di masyarakat itu sekali lagi secara dewasa ya. Termasuk di Kementerian Agama sangat menekankan bahwa tempat-tempat ibadah, karena tahun ini kan kita sudah canangkan tahun kerukunan seperti itu. Kemudian nanti tahun depan kita akan masuk pada tahun politik di 2024. Oleh karena itu ya jangan sampai nanti persatuan kesatuan kita yang sudah kita rawat sekian puluh tahun itu nanti terrobek ya, dihancurkan dengan kepentingan yang sesaat. Oleh karena itu tempat ibadah harus terbebas dari identitas politik untuk kampanye, apalagi nanti ya kalau nyusun teks khutbah yang harmoninya itu menenteramkan hati masyarakat, tidak ada yang bahasanya provokasi seperti itu, sehingga semuanya bisa tenang seperti itu. Nanti semuanya bisa tenang dan akhirnya kalau rukun itu kan enak kita itu ya seperti itu. Persatuan kesatuan kita tetap terawat ya.
politik ya nanti kita jalani semuanya dengan baik, dengan tertib. Jangan sampai nanti memanfaatkan tempat-tempat ibadah para tokoh khotib itu memanfaatkan dengan identitas politik itu yang tidak dibenarkan, dan tidak dianjurkan oleh pemerintah ya seperti itu. Kita para tokoh ya hendaknya memberikan contoh yang positif lah pada masyarakat kita semuanya seperti itu. Dan biasanya kalau di tengah masyarakat kita itu ya Pak Kasih sebelum pandemi, cuma waktu pandemi itu aja tradisi halal bihalal silaturahim itu agak terbatasi ya. Dan mungkin untuk tahun ini gimana ini nanti? Biasanya setelah sholat itu ada saling pengunjung, silaturahim. Gini ya, dinamika karena itu masuk kultur ya, kultur atau kebiasaan. Sebenarnya itu karakter yang positif di tengah masyarakat ya, yang sudah terbangun sejak lama seperti itu. Ya si penting itu kita tekankan masalah kesederhanaan, kesederhanaan yang kita lakukan ya sewajarnya, seperti itu kan, saling bersilaturahmi bertetangga. Kalau dulu kan memang karena pandemi sehingga tidak diperkenankan. Nah ini kan PPKM-nya kan sudah dicabut oleh pemerintah. Saya kira selama tidak dalam volume besar kan kadang kalau kita berkunjung hanya sesaat berkunjung saat, dan semuanya tetap antisipatif lah, antisipatif terhadap masalah kesehatan masing-masing seperti itu. Nanti bebas tapi berlebihan kan nanti akan membahayakan diri sendiri. Misalkan ada saudaranya yang kunjung dari mudik dari jauh ya semuanya, pokoknya intinya semuanya antisipasi di kesehatan masing-masing agar kalau sakit kan tidak enak seperti itu ya, agar kita semuanya tetap sehat, yang mudik sehat, nanti kembali ke keluarganya, tempat di mana dia bekerja juga tetap dalam posisi sehat dan tidak berlebihan ya dalam merayakan hari raya ya, misalkan ya pokoknya tidak berlebihan lah, sederhana seperti itu, sewajarnya seperti itu. Terakhir Pak Kasih, mungkin sebelum kita tutup acara podcast ini ada yang perlu disampaikan kepada para pemirsa, mungkin nilai-nilai puasa ini, mulai kebersamaan, kerukunannya biar tetap lestari, kedepannya biar tetap rukun, mungkin bisa disampaikan. Baik, saya kira ini pesan singkat saja ya di akhir Ramadan ini. Adalah kalau kita contohkan pada nasihat Rasulullah itu dalam di akhir Ramadan memperbanyak doa, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau itu Maha Pemaaf ya, senang memberi maaf, maafkanlah aku. Apa filosofi yang terletak di situ? Kita hidup itu beragam ya, kita pasti ada berbeda, tapi jauh lebih baik kalau kita itu bisa saling memaafkan seperti itu. Allah saja Maha Pemaaf, masa kita berhidup bermasyarakat tidak saling memaafkan. Kita yang mungkin ada satu yang salah di antara kita ya, kita saling memaafkan, saling berbaik satu dengan yang lain. Ya mudah-mudahan nilai-nilai Ramadan yang sudah kita upayakan dalam 1 bulan nanti bisa kita terapkan di 11 bulan yang akan datang. Semoga nanti bisa dipertemukan lagi. Ya, karakter yang positif di 11 bulan yang akan datang, dan kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah dan nanti kita diberikan umur panjang dan diketemukan Ramadan di tahun-tahun yang akan datang. Saya kira itu ya pesan singkat dari kantor, dan jangan lupa tetap menjaga kerukunan di antara kita, ukhuwah ya, persaudaraan, persatuan dan kesatuan bangsa di tengah-tengah masyarakat kita tetap kita jaga dengan sebaik-baiknya. Saya kira itu, matur suwun. Terima kasih Pak Kasih, kita telah berbincang-bincang seputar Ramadan, zakat dan menyambut Idul Fitri. Mudah-mudahan sangat bermanfaat pertemuan ini. Amin. Baiklah para pemirsa dimanapun Anda berada, demikianlah tadi perbincangan kita dengan Bapak Dr. Andes Haji Mutabiin, Kasih Bimbingan Masyarakat Islam, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Magetan. Mudah-mudahan bermanfaat dan tetap di channel podcast Kantor Kementerian Agama untuk edisi-edisi yang akan datang. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.